Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusikusta S, NIM 20051122275. Saya dari kelas PKO 2B. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa dan sastra Melayu Riau. Sastra Melayu adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasa tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari Raja Ternate, Sultan Abu Hayat kepada Raja Jawa III di Portugal dan bertarikan tahun 1521 Masehi. Sastra Melayu adalah yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerima ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembedaan keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bahasa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rukun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu serta sastra dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaan seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, diantaranya yang masih ada adalah keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Legenda yang sangat populer adalah legenda tentang Putri Hijau. Berdasarkan cerita Putri Hijau, adapun syairnya. Keterangan pertama, saya membagi sebuah pancuran tempatnya mandi, sampai sekarang tinggallah sendi, di Delhi tua adalah lagi. Keterangan yang kedua yaitu suatu Mariam Puntung asalnya ratu, di istana Maimun tempatnya itu, rumahnya ijuk berlantai batu. Keterangan yang ketiga, konon kabarnya seekor naga yang amat besar di Delhi Mijak tempat lalunya, sampai sekarang ada bekasnya. Ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan pergolongan bentuknya. Yang pertama, puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk mantera, pantun, dan syair. Kemudian bermunculan pantun kilat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua yaitu prosa. Pada ragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama berbentuk cerita-cerita kalipulara dan dongeng-dongeng. Dongeng meliputi legenda, sage, fabel, parabel, mite, dan cerita jenaka atau orang-orang Malang atau pandir. Bahkan ragam karya sastra Melayu ada yang berbentuk hikayat, tambo, cerita berbingkai, dan wiracarita atau cerita panji. Pada cerita dongeng sering isinya mengenai cerita kerajaan atau istana sentris dan fantastis. Kadang-kadang cerita tersebut di luar jangkauan akal manusia atau prologis. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. Jenis-jenis puisi lama yang pertama mantra, bidal, pantun, gurindam, syair, karmina, dan terakhir seloka. Selain berdasarkan bentuk dan isi, sastra Melayu pun memiliki ciri khusus lainnya, yaitu nama penciptanya tidak diketahui atau anonim. Alasan para pencipta tidak mencantumkan nama pada karyanya disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah kondisi masyarakat tradisional yang masih terikat adat istiadat yang begitu laten, memungkinkan terjadinya gangguan kepada diri pencipta jika karya bertentangan dengan adat istiadat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, sastra Melayu klasik sudah menjadi bagian dari masyarakat, atau bisa dibilang sastra adalah masyarakat tersebut, sehingga menciptakan tidak bisa mempersonalkan dirinya sebagai pencipta tunggalnya. Yang kedua bersifat prologis, mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Teks sastra Melayu klasik diciptakan dalam imajinasi penciptanya sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya pertentangan logika dengan pemikiran yang sudah ada di masyarakat.
berkembang secara statis dan mempunyai rumus yang baku. Misalnya dalam prosa menggunakan kata-kata sahibul hikayat, kata, dan konon. Berkembang statis berarti mengalami perkembangan yang lamban. Hal ini disebabkan oleh adat istiadat yang sudah tertanam dalam masyarakat, sehingga sulit untuk menerima unsur-unsur baru di luar adat istiadatnya. Selain itu, tidak ada karya-karya baru, hanya berubah dari karya-karya lama. Teks sastra Melayu klasik pun mempunyai rumus yang baku. Hal ini bisa dilihat dalam puisi lemah, contohnya pantun terikat oleh rima, jumlah suku kata yang sudah baku. Cerita berkisar kehidupan kerajaan atau kaum bangsawan. Sastra yang lahir pada zaman itu diciptakan tangan-tangan bangsawan ataupun kaum intelektual. Hal ini menyebabkan sastra-sastra zaman itu sebagian besar berkisah tentang kerajaan ataupun kisah para bangsawan karena sesuai dengan pemahaman hidup penciptanya. Berbahasa klise. Pada zaman itu sastra menggunakan ungkapan tradisional yang mempunyai kalimat dan pembukaan dan penutup yang sama.